kasih Tuhan, di tengah kesibukan kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami, Kau berikan anugerah-Mu, hikmat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Hosea.
ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, lah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kesempatan, dan juga berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarkan kami, siapkan hati kami untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan tahu akan rencana-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Inilah firman-Mu yang akan Kau sampaikan, kami akan mendengarkannya dengan baik Tuhan. Kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Kita masih ada dalam satu tema yang sama dari 2 minggu yang lalu, yaitu kita berbicara tentang kekudusan, pursuing holiness atau mengejar kekudusan. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang living in the light of holiness atau hidup dalam terang kekudusan. Dan ayatnya terambil dalam Efesus 5 ayat 8 yang berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi saya bacakan Efesus 5 ayat 8 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, penting untuk kita sadari pentingnya hidup dalam terang kekudusan. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa hari-hari ini atau masa sekarang ini adalah masa yang sukar dan gelap. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dan pasal ini dimulai dengan kata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa dikatakan masa yang sukar? Karena hal-hal berikutnya ini yang disampaikan pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu adalah hal-hal yang sangat sering kita akan jumpai pada hari-hari ini. Apa-apa aja itu saudara-saudara sekalian? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua mereka. Dan mereka juga tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mengerti yang namanya mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi tadi ada beberapa yang saya sampaikan, ada berapa nih? Coba 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 poin yang kita mungkin saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sering jumpai itu di mana-mana. Bahkan mungkin ada dari antara teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat dengan jelas
hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak terang, amin. Kita tidak hidup dalam kegelapan, kita tidak hidup dalam hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tadi kita sebutkan, yang saya sebutkan satu persatu. Bayangkan bagaimana kalau lingkungan kita itu penuh dengan orang-orang yang suka membual, suka menyombongkan diri, orang-orang yang garang, orang-orang yang tidak suka untuk berbuat baik, orang-orang yang suka mengkhianati. Saya rasa akan terjadi pertengkaran di sana-sini, akan terjadi perselisihan di sana-sini. Orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, orang-orang yang tidak mau berdamai dengan orang lain ketika mereka ada pertikaian dan lain sebagainya. Tapi saya percaya itu tidak terjadi dalam jemaat kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Allah, kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ya, dalam keadaannya roh penurut tapi daging lemah, yang artinya mungkin ya masih sering sekali kita sebagai manusia selama kita tinggal dalam roh kita tinggal dalam tubuh ini, kita masih ada kelemahan yang dimana mungkin bisa saja kita jatuh. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit kembali. Ya, jadi pertama sekali penting untuk kita hidup dalam terang kekudusan adalah karena kita tahu bahwa ini sudah zaman akhir, kita hidup di zaman akhir. Dan hal-hal tadi itu sudah tidak sukar untuk kita temui dimanapun kita berada saat ini. Yang kedua yang kita sama-sama perlu pahami adalah begini. Terang adalah identitas warga kerajaan Allah. Ya, sekali lagi bahwa terang adalah identitas warga kerajaan Allah. Allah itu sendiri adalah terang. Ya, itu sebabnya kenapa kita disebut anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang, dan terang itu adalah Allah itu sendiri. Ya, dan warga kerajaan dipanggil untuk mencerminkan identitas ini. Apa identitas ini? Identitas kita adalah terang. Yang artinya kita terlihat, kita yang membuat kegelapan itu sirna karena ada kita. Jadi dimanapun kita ditempatkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di tempat kerja kita masing-masing, di mana kita sedang berbisnis, bekerja, berusaha, kita kuliah, kita belajar, wherever it is, dimanapun kita berada, jadi terang, jadi contoh, jadi teladan di mana orang bisa melihat kita. Sama seperti dalam satu ruangan yang gelap. Kalau ruangan itu gelap gulita, kita menyalakan satu lilin yang kecil saja, maka cahaya lilin itu akan nampak dalam ruangan itu. Ya, Efesus 4 ayat 24 mengatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hidup dalam terang kekudusan berarti menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari dosa, tidak hidup dalam gelapnya dunia, tidak hidup dalam keduniawian. Kekudusan adalah kehidupan yang selaras dengan terang Allah tanpa campuran kegelapan. Jadi tidak ada yang namanya abu-abu. Yang ada kalau tidak hitam ya putih. Ya, karena Tuhan tidak suka yang ada di tengah-tengah. Tuhan tidak suka yang namanya hangat-hangat suam-suam kuku. Jadi kalau dingin sekalian, kalau panas sekalian. Ya, kalau kita putih, kalau hitam. Jangan kita mau hidup di dua alam. Kita bukan amfibi ya, saudara-saudara sekalian. Kita bukan amfibi, kita bukan manusia yang hidup, atau kita bukan makhluk yang hidup di dua alam. Ya, kita ketika identitas kita yang sudah dibasuh dari dosa kita menjadi manusia baru, identitas kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi hamba dosa. Tidak ada identitas yang dimana kita orang setengah merdeka ya dan setengah dijajah. Tidak ada seperti itu. Kalau ada, itu adalah benar-benar 100% merdeka atau masih dijajah 100% juga. Ya, jadi tidak ada setengah-setengah ya, saudara-saudara sekalian. Nah, hidup dalam terang artinya memiliki persekutuan dengan Allah, ya. Dan
membiarkan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 1 dalam 1 Yohanes 1 ada ayat yang berkata demikian, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Sekali lagi, saya katakan bahwa tidak mungkin kita menjadi orang merdeka, setengah merdeka dan setengah hamba dosa. Kita tidak mungkin seperti itu. Kalau kita masih hidup dalam dosa, berarti kita adalah hamba dosa. Tapi perlu kita pahami bahwa kita bukan lagi hamba dosa, kita telah dimenangkan dari dosa, dan kita adalah orang-orang yang merdeka daripada dosa. Jadi, pantaskah kita untuk tetap hidup dalam dosa? Jawabannya adalah tidak, ya saudara-saudara sekalian. Kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa, kita tidak perlu lagi menuruti yang namanya hawa nafsu, keduniawian kita. Yang kita perlu turuti adalah apa? Kita menuruti Kristus yang menjadi yang sulung di antara kita semua. Ikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam terang Tuhan, terang kekudusan? Yang pertama, bangkitlah dan jadilah terang. Yohanes 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkit di sini dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Dikatakan bangkit berarti bergerak dari posisi rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Meninggalkan kegagalan dan membangun hidup baru dalam terang Allah. Kita tahu bahwa mungkin masa lalu kita kelam, tapi itu semua sudah berlalu. Itu semua adalah masa lalu kita, dan ingat bahwa Tuhan tidak memperhatikan lagi apa yang ada di masa lalu kita, karena itu semua sudah berlalu, itu semua sudah lewat. Yang ada adalah masa depan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan kita masa depan yang penuh dengan harapan ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bangkitlah dan jadilah terang. Dan yang kedua adalah gini, jauhilah kegelapan dan pilih komunitas yang benar. Efesus 5 ayat 3 dikatakan di awal adalah gini, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka yang seperti apa? Mereka yang masih ada dalam dosa. Mereka yang masih sering melakukan dosa. Jangan lagi menjadi teman-teman atas orang-orang seperti ini. Saya selalu ingat tentang apa yang disampaikan dari dulu ya, sudah lama sekali ini disampaikan, bahwa dikatakan demikian, bahwa sejenis akan mencari sejenis. Lagi ini, kalau kamu adalah orang yang suka ngomongin orang lain, kamu nggak akan tahan pada kumpulan penyembah. Kalau kamu orang yang suka korupsi, kamu tidak akan tahan dalam sebuah kumpulan yang melakukan kebenaran. Kamu gak akan pernah tahan seperti itu. Itu sebabnya sesama akan mencari sesama, sejenis akan mencari sejenis. Kalau kamu penyembah Tuhan, kamu pasti akan mencari komunitas yang menyembah Tuhan. Kalau kamu adalah orang-orang yang membangun komunitas yang positif, kamu pun juga pasti akan mencari komunitas yang positif, dan kamu akan nyaman dalam komunitas yang positif juga. Ya, jadi janganlah kamu berkawan dengan mereka yang seperti apa? Mereka yang masih ada dalam kegelapan. Karena kegelapan adalah segala hal yang tidak kudus, termasuk dosa-dosa seperti percabulan, keserakahan, dan perkataan kotor. Ingat tadi hal-hal apa aja yang kita sudah lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan sampai 4. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari, ya. Sebagai anak-anak terang, bangunlah komunitas yang saling menguatkan dan menasihati. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah gini, jadikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Tubuh kita adalah bait Allah, dan mempersembahkannya kepada Tuhan adalah bentuk ibadah yang sejati. Sama seperti yang kita sering baca atau sering kita dengarkan dari Roma 12 ayat 1, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan 1 Korintus 3 ayat 16 yang mengatakan begini,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, jadi pada malam hari ini, meskipun singkat tapi kita belajar bahwa hidup dalam terang kekudusan adalah panggilan kepada kita semua warga kerajaan Allah. Dengan bangkit menjauhi kegelapan dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, kita mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hidup dalam terang dan membawa perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun Tuhan menempatkan kita hari-hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang menegur kami Tuhan, bahwa kami ini adalah warga kerajaan Allah, kami ini adalah anak-anak terang, dan kami ini adalah duta kerajaan Tuhan, yang dimana kami harus menyampaikan pada dunia ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak terang, kami pun punya terang yang menjadikan kami teladan dimanapun kami berada, Bapa. Beri kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan ini semua Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus di luar Tuhan, kami tidak mampu melakukan ini. Bahkan mungkin hari-hari ini Tuhan, di mana kami hidup sekarang ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang dimana tidak sulit untuk melihat bahwa kejahatan terjadi dimanapun juga di sekitar kami, Bapa di surga. Itu sebabnya kuatkan kami, berikan kami kekuatan yang baru, Roh Kudus, dari hari ke hari, setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami proteksi atas mara bahaya yang mungkin juga bisa terjadi di sekitar kami, Bapa di surga. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, sampai kami boleh bertemu kembali Tuhan di hari Minggu dalam ibadah raya nantinya, Bapa di surga, dalam Kingdom Celebration nantinya Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami menyerahkan segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang membuat segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Tetap selalu berikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk melalui kehidupan kami ini, Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.